Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam semuanya, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini kita akan membahas bagian akhir dari buku 12 ya. Nah, judulnya atau temanya adalah tentang kesadaran akan waktu. Nah, Bapak Saudara, seperti apa yang telah kami bahas ya, kita bahas bersama-sama selama 3 sesi tentang waktu Tuhan, kita semakin mengerti betapa pentingnya faktor waktu itu. Betul? Nah, saudara, faktor waktu itu bukan hanya berlaku untuk manusia saja. Tapi ini juga yang pernah dialami ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi. Ya, saudara Anda tahu ya, kalau manusia ini diberi waktu, diberi jatah cukup panjang. SK-nya menurut Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, yaitu 120 tahun ya. Tapi kita tahu, Tuhan Yesus itu selama di dunia, waktunya kurang lebih seperempat ya. Seperempat daripada waktu daripada yang Tuhan berikan untuk manusia. Hanya 33,5 tahun ya. 32,5 tahun. Jadi 33,5 tahun ini itu cukup pendek bagi Tuhan Yesus ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya? Ketika Tuhan Yesus ini diberi waktu yang cukup pendek di dunia ini oleh Bapaknya untuk mengerjakan proyek Bapak di muka bumi tersebut. Nah, saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, perhatikan ya, ketika aku ada di dunia, Bapakkulah yang memandu aku dan dia juga yang merencanakan segalanya untukku. Aku bergerak sesuai dengan petunjuknya, ya. Nah, terus aku bergerak sesuai dengan petunjuknya. Aku belajar untuk mematuhinya seperti yang kulakukan di surga. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini merupakan satu pernyataan yang pernah dia alami dan dia kerjakan dan dia lakukan, yang bisa kita teladani. Tuhan Yesus sangat-sangat menghargai kesempatan waktu yang diberikan oleh Bapaknya untuk berkarya di muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pertama, dia sadar bahwa semua yang dia lakukan tidak harus keluar dari dirinya sendiri. Ya, dia tahu betul bahwa selama di muka bumi ini, ada skenario dari Bapak yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini. Makanya Tuhan tadi mengatakan, Bapakkulah yang memandu aku, dan dia juga yang merencanakan segalanya untuk aku. Jadi ada plan ya yang diberikan oleh Bapak kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bisa gambarkan atau dijelaskan secara bahasa sederhana, ketika Bapak ini mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia, ya, Bapak ini sudah wanti-wanti. Nah, aku suruh kamu turun ke dunia. Waktumu pendek, 33,5 tahun saja di bumi itu. Ya. Nah, nanti ketika kamu di bumi, kamu harus menjalankan programku. Ya, ada banyak hal yang akan aku beritahukan kepadamu dan itulah yang harus engkau laksanakan, engkau kerjakan di muka bumi ini. Jadi boleh dikatakan, Yesus itu adalah pelaksana kehendak Bapa di muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus dalam waktu yang pendek ini? Dia sangat hati-hati, ya. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap saat, ya, dia mencoba berhati-hati. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia katakan, dia mencoba, ya, untuk menyelaraskan. Semuanya harus seperti apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak katakan, dan apa yang Bapak
inginkan. Nah, disinilah Tuhan Yesus cerdik sekali ya. Dia selalu bergerak sesuai dengan petunjuknya. Kemarin sudah kita lihat, ada waktu-waktu yang membuat manusia kadang-kadang bingung dengan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Contoh di perjamuan kawin di Kana itu ya. Nah, di situ Tuhan Yesus baru saja bilang, waktuku belum tiba. Tapi tahu-tahu dia melakukannya juga. Ya. Nah, saudara, kenapa Tuhan Yesus lakukan seperti itu? Saudara, ketika maminya ngomong, minta tolong itu, dia belum melihat ada instruksi atau ada petunjuk dari bapaknya. Karena belum ada petunjuk, belum ada instruksi, jawaban Yesus adalah belum tiba waktunya. Belum tiba saatnya. Tapi ketika dia lihat bapaknya mengerjakannya, dia langsung melakukannya tepat seperti apa yang bapaknya kerjakan. Jadi Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu itu adalah semuanya, semua dasarnya adalah petunjuk dari bapaknya langsung. Oh, oke. Ya, selanjutnya. Yesus katakan lagi, aku tinggal di dalam daging, ya, keturunan Adam, dan merasakan godaan dari dagingku sepanjang waktu. Aku tahu persis bagaimana pengaruh dosa terhadap daging. Aku menanggung semua godaan selama hidupku di bumi. Aku menang karena tekad yang kuat untuk menaati Bapakku yang kukasihi di surga. Ya, nah, saudara, Yesus selama di muka bumi, dia pakai tubuh daging, casingnya daging. Dia tahu perjuangan di dalam daging itu tahu. Tapi kita lihat, tadi Tuhan Yesus katakan, dalam menghadapi godaan-godaan dan pengaruh-pengaruh selama hidupku ini, Yesus katakan, aku menang. Karena aku punya tekad yang kuat. Tekad apa, saudara? Yang dibangun, yang didevelop oleh Tuhan Yesus ini. Tekad mentaati Bapaknya yang dikasihi yang di surga sana. Ini kuncinya. Ya. Ini kuncinya. Kemenangan Yesus, keberhasilan Yesus itu karena dia punya tekad yang kuat untuk menjadi taat. Amin. Yuk ya, mulai tangkap betul. Kalau Anda mau berhasil, Anda mau seperti Yesus dalam menggunakan waktu sehingga efisien seperti Yesus dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa menyukakan Bapa di surga ini, kita harus coba sama tekadnya kita bangun seperti Yesus membangun tekadnya ini. Tekad apa? Tekad mau taat. Ya. Jadi taat itu bukan hadiah. Karena Anda sudah ditebus, Anda sudah diselamatkan, lalu Anda jadi orang taat. Tidak. Betul? Banyak orang setelah dibaptis, banyak orang setelah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tetap tidak taat banyak. Ya. Sehingga menjadi bekas orang Kristen. Karena apa? Nggak bisa taat. Taat itu bukan warisan. Taat itu bukan hadiah. Ya, orang tua yang taat belum tentu ketaatan daripada orang tua itu menurun kepada anaknya. Ya, ketaatan itu sifatnya personal. Ya, kenapa? Karena ketaatan itu adalah dihasilkan oleh karena sebuah tekad. Aku mau taat. Amin. Ya, aku mau taat. Ketika kita bicara tentang aku mau taat, apa yang terjadi? Anda menghadapi banyak tantangan, betul? Taat itu nggak seperti semudah membalikkan tangan. Walaupun taat itu indah, taat itu elok, ya loh. Kalau dilihat dari atas ya, tulisan taat itu tetap taat. Dibaca dari kanan juga taat. Dibaca dari kiri juga taat ya. Nah itu kayak mirip merek itu loh, stick Abuba itu ya. Abuba itu dari kiri kanan, Abuba sama ya. Taat. Taat ya dibolak-balik, tetap aja taat, amin. Nah saudara, taat
Taat itu harus dikerjakan karena adanya kemauan, ada tekad dari dalam hidup kita. Seperti Yesus. Kenapa Yesus bisa taat? Kalau ada pertanyaan seperti itu, sekarang kita bisa jawab ya. Apa jawabannya? Kenapa Yesus bisa taat? Karena itu tekadnya dia. Betul? Tekadnya Yesus. Dia mau taat. Kalau Yesus nggak mau taat, punya kesempatan nggak? Punya. Contoh di Taman Getsemani ya. Satu kali dia merasakan pressing yang begitu luar biasa. Dia merasa nggak kuat secara manusia. Lalu dia katakan kepada bapaknya, Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Ya, kalau boleh aku lari dari fakta ini. Aku nggak mau kerjakan yang ini. Tapi bapaknya bilang, ini penting nak. Kalau kamu nggak mau mati di sana, semua manusia akan cilaka semua. Kamu harus jadi tumbal. Kamu harus menebus mereka. Itu yang ditunggu oleh segala makhluk. Darahmu itu loh, nanti menjadi jaminan. Kamu harus naik ke atas Kalvari itu. Digantung mati di atas kayu salib itu. Karena Yesus tahu ini sangat penting. Akhirnya dia menyerah kepada bapaknya. Oke, kalau itu. Ya, taat. Betul nggak ya? Taat itu bisa dikerjakan. Asal tekadmu Anda bangun terus. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, saudara, orang yang punya tekad you know, untuk taat, kadang-kadang di tengah jalan bisa gugur. Tapi bagaimana tekad kita ini untuk taat bisa Anda lakukan tanpa ada beban dalam hidup Anda. Ya, gini saudara, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus berikutnya ini. Nah ini, aku memulai hidupku dengan kasih-Nya di dalam hati dan pikiranku. Aku belajar untuk taat dalam situasi yang baru di bumi, dikelilingi oleh godaan daging setiap hari. Ya, jadi apa yang dilakukan Yesus dulu? Ketika dia bangun tekad taat itu, ya, yang dilihat apa? Semua ini aku lakukan untuk satu pribadi yang sangat aku kasihi. Betul? Yang sangat aku kasihi. Saudara, kalau ada orang lagi jatuh cinta, ya, cinta itu kuat sekali, betul? Ya, wah, gunung kan kudaki, laut kan ku seberangi, wow, gitu ya. Wis, gitu. Pokoknya segala rintangan akan aku ya hadapi untuk membuktikan itu. Nah, saudara, waktu dia mengerjakan itu, tantangannya luar biasa, butuh energi, butuh dana dan sebagainya. Tapi dia lakukan karena untuk yang dikasihinya, dia merasa semuanya itu enteng. Dia lakukan dengan sukacita. Itulah yang membuat Yesus konsisten dalam ketaatannya. Karena setiap dia merasakan berat, menanggung semua ketika dia taat ini, dia tahu ini semua untuk satu pribadi yang sangat aku kasihi, yaitu Bapakku itu. Ya, Bapakku itu. Nah, saudara, perhatikan lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Aku juga merasa sangat canggung di awal pelajaran itu. Jadi Tuhan Yesus itu merasa canggung ya ketika masuk dalam pelajaran ketaatan di bumi ini. Tapi kemudian aku menyesuaikan diri terhadap situasi baru itu dan menyerahkan diriku secara aktif kepadanya, ya. Nah, menyerahkan diriku aktif kepadanya. Nah, saudara, terus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Aku memakai waktu pagi hari untuk berdoa. Aku memakai waktu pagi hari untuk chatting dengannya. Itulah caraku mempertahankan ketaatanku kepadanya. Amin. Nah, saudara, kenapa Tuhan Yesus pagi-pagi dia selalu bangun, berdoa dan sebagainya? Kalau Anda membaca dalam Markus pasal 1 ayat 35, perhatikan di sini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap,
Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, lihat ya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun, pergi keluar, pergi ke tempat sunyi, dan berdoa di sana. Apa yang Tuhan Yesus mungkin lakukan ketika pagi-pagi benar ini berdoa menghadap Bapaknya? Enggak seperti apa yang Anda lihat ya dalam kehidupan orang-orang Kristen, walaupun dia rajin berdoa pagi. Kadang-kadang kalau udah pagi-pagi berdoa itu apa saudara yang dilakukan oleh orang-orang Kristen hari-hari ini? Minta, ya, banyak permintaan ya. Minta apa? Minta dilindungi, minta kuasa untuk berhasil ini dan itu dan sebagainya ya. Yang dilakukan seperti itu. Banyak ya, tapi jarang orang Kristen bangun pagi, doa pagi, ya selain berdoa, chatting dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus melakukan itu. Dia bukan hanya berdoa laporan, ya, membutuhkan satu perlindungan, modal baru lagi dan sebagainya, tambahan modal gitu. Enggak, saudara. Tapi yang banyak dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah apa? Dia ketika pagi-pagi bangun sebelum memulai aktivitasnya, dia tanya kepada Bapaknya, Bapak, hari ini proyeknya apa? Apa yang akan engkau lakukan sepanjang hari ini? Apa yang akan engkau kerjakan sepanjang hari ini? Nah, kalau semua orang Kristen, anak-anak Allah, pagi-pagi bangun, lalu chatting dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, lalu mulai bertanya tentang agenda Allah. Apa yang akan dikerjakan oleh Allah dalam hari itu. Saya percaya, setiap hari kehendak Allah akan terjadi di muka bumi ini karena banyak orang yang ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Betul? Banyak orang bingung, lari ke sana kemari, minta tolong dalam tanda kutip pendoa atau yang dianggap senior, mentor dan sebagainya. Tolong, ya, beritahu kepada saya apa kehendak Allah saya untuk hidup saya ini. Nah, saudara, untuk mencari tahu tentang kehendak Allah, apa yang harus Anda kerjakan, apa yang harus Anda lakukan dalam hidup Anda, itu tidak terlalu sulit. Ya, kalau pola, cara doa Anda pagi hari Anda rombak, Anda ubah. Kalau pagi hari doa, tanya agenda Tuhan. Tuhan, hari ini apa yang harus kita lakukan? Engkau mau aku melakukan apa? Cara nanyanya terserah Bapak Ibu Saudara. Yang penting hari itu, pagi-pagi itu Anda mengerti Allah mau lakukan apa melalui hidup Anda. Anda mau disuruh kemana, Anda mau disuruh mengerjakan apa, Anda ngerti. Jadi nanti kalau ada orang tanya, jawaban Anda seperti jawaban Tuhan Yesus. Ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Atas dasar apa engkau lakukan semuanya itu? Bapakku yang suruh, betul? Ngerti saudara maksudnya? Bapakku yang suruh. Nah, konteksnya yang kita lakukan nggak harus itu di bidang kerohanian. Mungkin saudara, ya Tuhan menyuruh Anda dagang, gitu, jualan apa gitu ya. Kenapa kamu jualan? Tuhan suruh saya jualan. Jadi kehendak Tuhan itu nggak melulu dalam perkara rohani. Mesti menginjil, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Enggak. Kira-kira. Sesuai dengan bidang Anda. Semua orang itu punya ladang masing-masing, betul? Kalau semua orang berdiri di mimbar seperti saya khotbah dan sebagainya, siapa yang dengerin? Nggak ada dong. Itu semua jadi pengkhotbah semuanya, tuh. Nah, ladangnya masing-masing. Saya kalau diundang ke kantor-kantor besar itu ya, seperti di Jazz Plaza atau Semen 3 Roda itu, nah pokoknya
Bank. Kadang-kadang ketemu dengan beberapa karyawan di sana. Mereka bilang, Pak, ya, menurut Bapak kehendak Allah itu apa? Saya bilang, kehendak Allah kadang-kadang menyatakan Anda harus kerja di tempat ini. Hah? Saya pikir kehendak Allah itu harus rohani, Pak. Siapa yang membedakan antara pekerjaan dan khotbah itu rohani dan rohana? Itu konsep manusia. Betul nggak? Semua itu kalau merupakan plan atau kehendak Allah, semua adalah rohani. Betul? Jangan membedakan. Ya, kalau khotbah rohani, kalau kerja nggak rohani. Ya, kalau Anda kerja disuruh Tuhan, itu rohani. Anda khotbah nggak disuruh Tuhan, belum tentu rohani. Betul nggak? Ngerti saudara maksud saya? Camkan Bapak ini. Jadi nanti kalau hari itu Tuhan bilang, itu nggak tahu, ya sekarang kamu buka usaha. Nanti kalau orang tanya, kenapa kamu buka usaha? Tuhan suruh. Rohani nggak? Rohani. Karena produknya Tuhan itu. Perintahnya Tuhan. Untuk Anda buka usaha. Amin. Nah, tapi kalau Tuhan satu kali bilang, lepaskan usahamu itu. Jadilah pelayan sepenuh waktu. Aku butuh tenagamu. Aku butuh kamu untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi. Pergi dari kota ke kota. Ya, karena kamu sudah punya modalnya. Pakai itu keuntungan yang banyak yang kamu miliki untuk sarana. Memenangkan jiwa. Nah, itu rohani juga. Bagaimana kita bisa tahu itu terjadi? Pagi-pagi kuncinya. Bangun, ya. Jangan drill Tuhan dengan tembakan. Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan gini. Nah, kalau Anda orang beriman, Anda tahu, Tuhan pasti menolong Anda. Amin. Tuhan pasti menyembuhkan Anda. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, yang harus kita kejar. Tuhan, aku mau Engkau menyatakan kehendak-Mu di dalam diriku ini. Amin. Nah, saudara, kembali kepada pengalaman Tuhan Yesus. Ya, ketika dia di muka bumi, bagaimana Tuhan Yesus menggunakan waktunya itu. Tuhan Yesus katakan lagi, aku ingin mewujudkan diriku lagi seperti itu dalam hidupmu hambaku. Aku ingin bangun pagi-pagi untuk mendengarkan suaranya, agar dapat melakukan segala kehendaknya untuk hari itu dengan sempurna. Amin. Jadi Tuhan Yesus mau mengulang kembali. Dia masuk dalam hidup Anda, melalui tubuh Anda, polanya dibangun seperti ketika Tuhan Yesus punya tubuh sendiri, 33,5 tahun ada di muka bumi kemarin itu. Ya. Nah, sekarang harus terjadi juga kepada para hamba-hambanya dia. Mereka harus bangun, mendengarkan suaranya, dan dapat melakukan segala kehendak untuk hari itu dengan sempurna. Amin. Nah, hambaku begitu banyak yang harus dilakukan, tetapi begitu sedikit waktu yang tersedia. Tetapi di atas persoalan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam satu hari itu, suara dan bimbingannya adalah yang paling penting bagiku setiap hari. Memang benar, kebutuhan waktu itu di bumi adalah alasan untuk bekerja cepat dengan sepenuh tenaga untuk melakukan banyak kehendaknya dengan sempurna. Sementara kita ada di bumi, waktu di bumi ini sangat terbatas. Tetapi dalam kerajaan yang kekal kelak, waktu menjadi tidak terbatas. Amin. Saudara, jadi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini terbatas. Banyak hal yang harus Anda wujudkan atas kehendak Allah di dalam diri Anda. Kalau Anda tidak bisa menggunakan waktu itu, nanti saudara, ya, Anda akan melihat, kenapa hasil saya sedikit ya? Anda merasa, waktunya kurang. Sebenarnya bukan masalah kurang atau enggaknya. Ya, dalam waktu yang terbatas ini, kita harus mengerjakan semaksimal mungkin seperti apa yang pernah Yesus lakukan dahulu. Amin. Harus ada sasaran atau target yang ingin dicapai di bumi
untuk setiap program Allah dengan jangka waktu yang terbatas ini. Amin. Jadi harus menemukan target sasarannya. Ya, engkau dapat merasa aman dan damai hanya jika engkau mengalir dalam jadwalnya dan dalam perencanaan waktunya. Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan setiap hari sesuai jadwalnya. Ya, terus kadang-kadang aku perlu terburu-buru bila waktu mulai menekanku. Pekerjaan yang belum selesai harus didelegasikan kepada murid-muridku agar mereka yang meneruskannya. Ya, hambaku, engkau sekarang dalam situasi yang perlu diburu-buru sedikit agar cepat bertumbuh. Karena masa pertumbuhanmu sudah ditetapkan sebelumnya. Waspada dan pergunakan waktu yang tersedia secara efisien. Amin. Nah, saudara, ini merupakan ungkapan yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita semuanya, dan apa yang dialami dan apa yang dilakukannya ya selama dia ada di bumi selama 33,5 tahun itu. Yuk kita baca Roma pasal 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan, jangan dalam percabulan, hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Amin. Perhatikan saudara ayat yang 11 ini penting sekali. Ya, hal ini harus kamu lakukan. Ya, jadi Paulus itu menekankan, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Kenapa? Alasannya, karena kamu mengetahui keadaan yang namanya waktu sekarang, ya, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, ya. Saudara, orang kalau tidur ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, betul? Nah, kalau mulai bangun, udah mulai aktif gitu ya, melakukan aktivitas. Ini yang digambarkan oleh Paulus. Bangun dari tidur itu. Jangan berdiam, betul? Lakukan sesuatu. Ini waktunya. Betul? Jangan tunda-tunda. Ketika Anda mendengar instruksinya Tuhan, jangan tunggu besok untuk melakukannya. Ya. Jangan tunggu besok untuk melakukannya. Ketika Anda mulai menunda, di sini ada spare waktu ya. Nah, ketika Anda membuat spare waktu ini, itulah yang dikhawatirkan oleh Paulus juga. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dia serobot. Yang tadinya Anda menyala-nyala, biarlah rohmu menyala. Ya. Dan layanilah Tuhan. Wow, ya. Ya. Nah, tak ada banyak waktu. Ya. Kita mau bekerja untuk dia. Nah, ketika Anda mulai lengah, ya, bernapas sebentar gitu ya, dan mulailah, besok aja lah gitu ya. Anda buat spare waktu. Spare waktu inilah yang kadang-kadang membuat Anda bisa akhirnya nggak melakukan apa yang ingin Anda lakukan kemarin itu bersama dengan Tuhan. Inilah saatnya. Amin. Kapan? Hari ini. Saat ini. Saat itu kapan? Saat Tuhan berbicara. Saat Anda mendengar instruksinya. Dengan segera
engkau harus melakukannya. Mengerjakannya. Ya, ingat, jangan buat spare waktu. Spare waktu ini nanti akan dimanfaatkan oleh iblis. Dan banyak orang kadang-kadang gagal. Kenapa? Intervensi iblis itu meninabubukkan Anda. Lalu Anda mulai berdalih, berpikir, ya biar orang lain saja, gitu ya. Ku ingin tetap di sini. Ya, lagunya ku mau di sana. Ku ingin tetap di sini. Wow. Alasannya menikmati baitmu. Ya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Wow. Tuhan, Engkau indah, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Wah, dalam hadirat Tuhan sampai mewek-mewek, gulung-gulung itu. Wah, luar biasa. Padahal tadi Tuhan ngomong, pergi tuh ke Songgoriti. Ngapain ke Songgoriti? Di sana ada jiwa ya. Ayo. Pergi tuh. Kemana? Ke Depok. Ya. Nah, tapi kadang-kadang orang kata, Tuhan aku terus mau nikmati di sini. Walaupun alasannya rohani dan sebagainya, saudara. Ketika perintah itu diberikan, instruksi itu diberikan, Anda harus beranjak. Ya. Walaupun begitu indahnya di dalam hadirat itu. Ya. Tuhan lebih suka melihat orang yang nurut waktu diperintah daripada orang yang hanya sekedar menikmati hadiratnya. Nah, ingat ya. Jadi ada 3 tahapan sih. Tuhan lebih suka orang menikmati hadiratnya daripada di luar ya. Tapi Tuhan lebih suka lagi orang yang melakukan perintahnya daripada dia tinggal terus dalam hadiratnya. Ya, nah mulai melakukan, berpikir bahwa waktu ini adalah waktu sekarang. Saatnya telah tiba. Kamu harus bangun dari tidurmu dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan itu. Amin. Jadi waktu sekarang ini penting. Ya. Nah, jadi coba lihat sekarang. Untuk mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita atau ladang di sekitar kita ini, kita harus mengenal tentang tanda zaman dan musim di sekitar kita. Membaca tanda-tanda zaman dan juga mengetahui musim adalah hal yang penting dalam kehidupan rohani di bumi ini. Kelalaian dalam hal ini akan berakibat ketinggalan waktu. Allah dan kekecewaan besar akan yang diharapkan akan tiba ternyata sudah lewat. Ya. Nah, jadi kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman dan mengetahui musim apa ini. Ya, musim apa. Jadi sekarang kita harus mengerti. Ketika Tuhan sedang bergerak, Anda harus mengetahui Tuhan mau begini, Tuhan mau itu, Tuhan mau melakukan ini, ya. Ini saatnya kami menuai. Ini musim menuai, ini musim menabur. Nah, di saat Tuhan memberikan kesempatan Anda, memberikan satu musim namanya musim menabur, Anda tidak menabur, jangan sampai Anda nanti kecewa karena belakangannya Anda tidak akan menuai, betul? Kenapa? Anda tak pernah menabur. Menabur di sini bukan hanya duit, saudara ya. Anda memberitakan firman kepada seseorang. Walaupun kelihatannya orang itu tidak langsung menerima Yesus, mungkin cenderung untuk melawan, berargumen terus dengan Anda. Tapi karena Tuhan bilang, itu target yang harus diselamatkan. Dan akhirnya Anda dekati, Anda beritakan tentang kabar keselamatan kepada orang itu. Nah, karena ini masa musim menabur, ya Anda nggak bisa melihat tuaiannya. Nanti ketika masa tuaian tiba,
Anda akan kaget melihat apa yang dahulu nggak kelihatan, ya, hasilnya itu, dampaknya itu, tahu-tahu Anda lihat, loh, kok dia sudah ke gereja ya? Kok dia sekarang udah jadi penginjil ya? Kapan dia mulai? Saya lihat saudara, beberapa orang, ya, yang pernah saya beritakan Injil, ya, saya ceritakan tentang kasih Tuhan, kelihatannya nggak bertobat saat itu. Tapi beberapa tahun kemudian, saya lihat mereka sudah mulai kumpul di satu kelompok sel, persekutuan doa, ya. Bahkan ada beberapa orang juga sudah mulai terlibat aktif dalam pelayanan. Ya, saya kaget gitu loh. Nah, kok bisa seperti itu ya? Nah, saudara, disinilah ya musimnya. Kalau musimnya menabur, Anda pegang benihnya, itu enggak ya? Ada ladangnya di depan Anda harus cepat tabur itu benih. Karena itu musimnya. Musim menabur, musim menanam. Nah nanti pada waktu musim menuai, Anda juga mau ikut banyak menuai apa yang sudah ditabur oleh beberapa orang lebih dahulu. Amin. Nah, Matius 16 ayat 2 sampai 3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakan, tetapi tanda-tanda zaman tidak, ya. Tuhan Yesus itu menegur. Ada orang yang ahli, ya, menjadi apa? Menjadi tokoh atau ahli dalam ramalan cuaca. Wah, saudara, kalau dulu kan ada di TVRI itu ya, saya ingat dulu waktu masih lihat TV TVRI itu nanti ada ramalan cuaca gitu ya. Nah, Bogor akan hujan, Bapak gitu. Ya, nah. Ramalan cuacanya gitu ya. Nah, banyak orang bisa memprediksi ya tentang hal seperti itu. Ya, nah, saudara, nanti di sini akan kemarau, akan ada angin di sini gini. Orang bisa memprediksi seperti itu. Ya, Tuhan bilang, banyak orang jago memprediksi alam ini. Tapi nggak banyak orang yang bisa, ya loh, mengerti bahkan membedakan tentang tanda-tanda zaman ini. Ini zamannya apa? Betul? Nah, sekarang kita harus menangkap, mengerti tentang ini. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengerti? Kalau Anda chatting terus dengan Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Dia akan menuntun Anda. Lakukan ini. Kenapa harus lakukan ini? Inilah musimnya. Inilah waktunya. Jadi musim waktu itu kehendak Allah sebenarnya. Betul? Yang mengendalikan alam ini kan Tuhan. Kalau sampai ada hujan turun, siapa yang menghendaki? Tuhan, bukan? Tuhan pengen hujan turun di daerah itu. Gitu loh. Ya. Bulan ini akan turun hujan. Itu kehendak Dia. Karena Anda lihat ini terus terjadi, lalu orang bilang ini musimnya. Betul enggak ya? Musim hujan. Sebenarnya musim hujan itu adalah waktu yang dikehendaki Tuhan untuk menurunkan hujan. Kalau kita tahu perintah Tuhan, kehendak Allah di dalam kehidupan kita, otomatis kita tahu apa itu namanya musim, betul? Karena musim itu adalah pergerakan atau reaksi daripada apa yang akan Tuhan kerjakan saat itu. Ya, Yeremia pasal 8 ayat yang ke-7. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Ya, no? Nah, terus Markus 4 ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebelum musim menuai sudah tiba. Ya, sudah tiba. Nah, terus Lukas 20 10. Ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya.
Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Anda lihat ya, Allah yang punya kebun anggur ini, ya, Tuhan yang punya kebun anggur ini, dia ingin memetik hasil pada waktu musim menuai itu. Tapi penggarap-penggarap ini ternyata memukul hamba-hamba yang disuruh itu. Akhirnya dia pulang dengan tangan hampa. Tuhan itu marah. Ini musim menuai untuk aku boleh menikmati hasilnya. Ya, ada musimnya segala sesuatu. Amin. Nah, tadi dikatakan, ya, saatnya itu sudah tiba. Jangan pernah menunda waktu itu, ya, bahwa saatnya sudah tiba. Nah, Daniel 7 ayat 9 sampai ayat 12. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut, usianya pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ya, perhatikan saudara ya. Nanti semua makhluk ini mereka harus tunduk kepada apa? Jangka waktu yang telah ditentukan sampai pada waktu dan saatnya mereka tidak boleh bereaksi lagi. Ya, jadi semuanya ada masanya. Jadi waktu yang diberikan oleh Tuhan ini kalau udah habis ya sudah, gitu loh. Ya, nah oleh sebab itu saat untuk suatu negara berlangsung, waktu seseorang raja berkuasa, waktu untuk Mesias mengajar di bumi, dan waktu ia harus diserahkan kepada orang berdosa, ternyata semuanya itu diatur di dalam rencana yang ditetapkan di surga. Nah, sekarang kita mulai melihat bagaimana Roh Kudus itu memimpin di dalam pelayanan kita. Anda tahu ya, sekarang kita nggak boleh gegabah. Walaupun ada orang-orang ya yang Anda layani di depan Anda. Apa yang harus Anda kerjakan? Nunggu waktunya Tuhan. Gitu ya. Nunggu waktunya Tuhan. Lakukan seperti apa yang diperintahkan dia. Umpama saudara ya, kalau Anda mau doain orang, lalu Tuhan bilang, nggak usah tumpang tangan. Anda jangan tumpang tangan. Ya. Kalau Tuhan bilang, tumpang tangan, Anda tumpang tangan. Ya. Nah, kalau Tuhan hanya bilang, ya, cerita saja dengan dia. Saya satu kali pernah sudah, ya, melayani seseorang. Orang itu benar-benar urgent, punya masalah yang begitu pelik ya. Terus tambah lagi ada penyakit ini, pokoknya komplit deh. Ya. Masalah ekonomi ada, masalah penyakit ada, masalah rumah tangga ada. Tuh ya. Pokoknya itu full masalah dalam dirinya itu. Ya. Lalu ketika saya mau bereaksi, ini enaknya dimulai dari mana ya? Sembuhin penyakitnya dulu, atau diberesin rumah tangganya dulu, atau ya diberesin masalah hidupnya dulu ini. Mana yang penting, yang lebih dulu? Mau saya tangani lebih dahulu? Nah ketika itu saya nanya Tuhan, Tuhan apa yang harus dilakukan untuk orang ini? Ya, padahal saya sudah mulai ini ada ide sedikit. Mau mulai dari penyakitnya dulu. Tapi Tuhan bilang, ya, ceritain tentang kasihku, ya, dan tunjukkan kebenaran-kebenaran beberapa ayat. Jadi hampir selama 3/4 jam,
Saya ngobrol dengan orang yang punya masalah itu. Ya, saya tidak doain dia. Saya hanya ngomong tentang kasih Tuhan. Kadang-kadang saya bagikan kesaksian saya. Lalu Tuhan ingatkan beberapa ayat untuk dibuka bersama-sama. Lalu kita baca bersama-sama dengan orang itu, gitu ya. Dia ngangguk-ngangguk gitu ya, kalau macam gitu. Lah, tanpa saya sadari, saudara. Karena saya sendiri, karena pola lama itu ya, masih kental dalam diri saya bahwa orang sakit itu harus didoain, harus ditengkeng, gitu loh. You know? Jadi saya tetap nunggu kapan saya akan tengkeng dia, doain dia. Betul nggak ya? Tapi Tuhan punya cara sendiri. Ajak ngobrol saja tentang kebenaran dan kasihku supaya dia ngerti tentang diriku. Gitu loh. Saya ngomong dengan dia hampir 3/4 jam. Sampai saya itu nggak memperhatikan ekspresinya dia. Ya kan? Karena saya asik ngomong kalau macam gitu ya. Saya itu nggak nyadar ada perubahan dalam diri orang itu. Yang tadinya panik, yang tadinya itu rasanya kayak orang aduh ya kebelet. Tahu ya kalau orang kebelet itu tahu ya. Itu rasanya wow koknya Pak cepet dong gitu ya kalau macam itu. Kok jadi apa namanya santai gitu loh. Jadi slow down gitu ya. Jadi dia itu langsung jadi tenang gitu ya. Ya. Terus setelah selesai gitu, hampir 1 jam gitu, saya bilang gini, gimana? Mau didoain? Dia ngomong gitu, nggak usah Pak. Loh, tadi awalnya kamu ngotot minta didoain. Sekarang kok nggak usah didoain? Iya Pak, ketika Bapak cerita tadi itu, hati saya damai Pak. Saya ngerti sekarang. Akar persoalannya saya tahu Pak. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan Pak. Nah, saudara, aneh ya? Saya nggak melakukan apa-apa. Ya, saya nggak mengerjakan apa-apa. Saya nurut aja caranya dia. Cerita aja tentang kasih Tuhan. Dia nangkep sendiri. You know? Padahal ide saya tadi mau saya doain sakitnya dulu itu. Ketika saya tawarin untuk didoain, dia nggak mau didoain. Nah, ini contoh-contoh seperti itu loh. You know? Nah, kita mulai belajar ya. Cara Tuhan mengerjakan semuanya itu. Bahwa ya, semua itu diatur di dalam rencananya yang ditetapkan dari surga. Jadi jangan pernah bikin program pola sendiri lagi. Ya, seperti Yesus menjadi pelaksana kehendak Bapaknya, sekarang kita pun juga gitu. Kita ini hanya pelaksana, amin. Melaksanakan apa yang dipercayakan, yang ditugaskan oleh Allah kepada kita. Hargai waktunya saja. Tuhan, aku tahu 120 tahun ini dipotong umur saya sekarang 54. Ya. Nah, jadi sisanya masih ada banyak ya. Masih setengah lebih gitu loh. Ya, saya mempergunakan setiap detik, setiap waktu melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Amin. Nah, sekarang saudara, lihat lagi ya ayat berikutnya. Matius 26 ayat 45 sampai 46. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahat, lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, Yesus sendiri tahu kapan dia harus diserahkan. Ya, inilah saatnya. Kamu akan melihat, aku akan dieksekusi. Bangun, siap-siap. Dalam doa di Getsemani itu kan Tuhan Yesus itu menegur muridnya. Ketika Yesus sedang berjuang peluhnya sampai meneteskan darah itu, murid-muridnya ngorok. Gitu ya. Nah, ada yang mimpi kok gitu ya.
bangunin sama Yesus. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku, bersama dengan aku 1 jam saja? Ya, sebenarnya itu masa persiapan. Karena apa? Sebentar lagi kamu akan tergoncang. Ya, harusnya kamu persiapkan mental, bukan ngorok. Ya. Diajak doa ke bukit doa ngorok. Benar saudara, kadang-kadang saya pernah ngalami saudara, namanya ketiduran di bukit doa pernah. Ini jujur nih pengakuan ceritanya ya. Diajak teman saya nih ke Sentul, ada satu pengusaha punya bukit doa di sana. Aduh ya, kan di Jakarta sibuk gitu ya, banyak pelayanan sana sini, saya agak capek. Ikut mobil mereka, sampai ke sana doa. Udaranya kan enak ya, sejuk gitu ya. Masuk sudah dalam hadirat Allah. Teman saya sudah amin sudah, saya masih Sampai mereka mau pulang nyari saya ketiduran di bukit, di gua doanya. Dibangunin itu. Enak ya lu tidur. Aduh, saudara, saya malu banget. Malu banget ya. Tidur, diajak doa kok tidur. Itu sepanjang jalan dari Sentul gitu ya, pulang ke Jakarta itu loh. Aduh, saudara. Saya bilang, aduh sorry ya, banyak sorry-nya lah begitu ya, teman-teman gitu. Dan mereka mau maklumin ya. Oke lah. Tapi itu pengalaman buruk. Jangan ditiru ya. Lah, murid-murid Yesus itu di Taman Getsemani tidur. Yesus itu sampai gemes. Bangun sekarang. Sekarang kamu lihat anak manusia akan diserahkan dulu. Kamu tuh sadar di sini. Betul. Langsung datang tuh pasukan menangkap Yesus. Mereka tercerai-berai, ada yang panik, Petrus ambil pedang, dia potong telinga Maltus tuh. Wah, sudah terjadilah kegoncangan seperti itu. Habis itu mereka pada ngumpet semuanya. Ya, sementara Yesus seorang diri harus berjalan ke Kalvari itu. Ya. Nah, Markus 14 ayat 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Amin. Nah, saudara, ketika Allah bergerak, sesuatu sedang terjadi. Anda harus ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena tidur. Ya. Nah, waktu untuk orang mulai menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Ada waktu juga untuk orang mati mendengar Injil. Ya. Dan itu juga sudah ditetapkan di surga, betul? Nah, untuk penyembahan, saudara ya, Yohanes 4 ayat 23 ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Amin. Nah, ketika perempuan Samaria yang dimenangkan di Injili Tuhan Yesus di sumur Yakub itu bertobat, lalu dia tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya, kalau aku ikut engkau, percaya kepadamu, sekarang kalau aku menyembah Tuhan, menyembah Allah, apakah aku harus menghadap Yerusalem atau ke Gunung Gerizim? Ya, orang Filistin, orang Kanaan, itu kalau menyembah itu di Gunung Gerizim kiblatnya. Nah, orang Yahudi kalau nyembah kiblatnya Yerusalem. Menghadap Yerusalem. Nah, karena dia dulu menghadapnya ke Gerizim, ya. Setelah dia mau ikut Yesus yang adalah orang Yahudi, dia mau coba tanya, apakah aku harus pindah kiblat dari Gerizim ke Yerusalem? Lalu Tuhan Yesus berkata, bukan. Bukan Gerizim, bukan Yerusalem kiblatnya. Terus, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, ya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam
roh dan kebenaran. Bukan tradisinya, bukan kiblatnya. Menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Kapan itu terjadi? Ketika perempuan itu bertobat. Itu saat bagi perempuan itu untuk menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran itu. Nah, sama dalam kehidupan kita. Kapan kita melepaskan semua atribut tradisi di dalam kehidupan kita ini? Ketika Tuhan menjamah, membuat Anda bertobat. Dan Tuhan bilang, ya, bukan ke sana, bukan ke sini. Sekarang fokusnya ke Tuhan. Nah, itu saatnya, Saudara. Semua orang punya waktu tersendiri, ya. Seperti perempuan Samaria tersebut. Yohanes 5 ayat yang ke-25. Perhatikan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak-anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Amin. Nah, ini kabar baik lagi. Orang mati mendengar suara anak Allah. Sudah tiba. Kapan? Saatnya. Hari ini. Bagaimana supaya orang-orang mati itu boleh menerima atau mendengar tentang berita anak Allah itu. Ya, tentang suara atau anak-anak Allah itu. Bagaimana caranya? Dari kita. Betul? Kita sebagai juru bicaranya Allah memberitakan kabar baik itu kepada roh-roh orang mati. Makanya di sini sekarang di RTM ini kita mengenal paham bahwa Injil juga untuk orang mati. Amin. Yang sudah mati. Sudah tiba saatnya. Harus dikerjakan. Anda diberi waktu, Anda diberi kesempatan ngelayanin orang pelepasan. Ternyata yang di dalamnya, ternyata engkongnya. Yang bercokol di dalam diri orang yang kita layani. Apa yang kita lakukan? Jangan disiksa itu roh yang ada di dalam orang yang kita layani. Inilah saatnya, betul? Untuk roh itu boleh mendengar tentang Injil keselamatan. Berapa kali, saudara, saya injilin roh-roh orang mati di dalam diri orang yang saya layani. Ya. Memang seperti pertanyaan tadi malam ya, ada Mbak Tuan di Surabaya itu, hadir nggak malam hari ini? Ya. Nah, tanya, Pak, apa namanya, hasilnya gimana penginjilan itu? Ya, sebenarnya siang itu udah telepon pendeta itu dengan saya. Saya kenal karena dapat operan dari Bulani Bandung. Pak, ada yang orang minta mau pengen diskusi. Loh, harusnya Bulani enggak, saya lempar ke Pak Gideon aja. Oh, yaudah lah. Ya. Ya. Jadi kalau urusan yang ngayal-ngayal diskusi itu dilempar, ya sudah lah. Ya, ladenin. Ya. Nah, hasilnya apa? Dampaknya gimana? Saya bilang, Anda pernah nginjilin orang? Pernah. Apakah semua yang Anda injilin mau terima Tuhan? Ya enggak. Berapa persen? 50-50. Oke. Ya, enggak ada bedanya. Orang mati sama. Ya, sama. Jangan membuat pengecualian perbedaan. Apa bedanya roh orang mati sama orang hidup? Bedanya cuma satu, roh orang mati itu minus tubuh. Yang kamu injilin kan bukan tubuhnya. Kalau tubuhnya disembuhkan, betul? Dipulihkan. Tapi Injil itu kan lebih banyak menembus roh dan jiwa orang itu, bukan? Nah, karena roh orang mati itu masih punya jiwa dan roh. Target Injil masih bisa masuk ke dalam dia. Jadi memberitakan Injil kepada roh orang mati itu bisa, amin. Dan harus dilakukan. Kapan waktunya? Saat ini. Sudah tiba, amin. Jadi dua perkara ini sama. Sudah tiba waktunya bahwa penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat yang sama, di dalam konteks pasal yang sama,
Cuman beda ayat, bukan? Tadi kan ayat 23 tentang penyembahan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Lanjut ayat 25. Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Artinya boleh dilakukan, karena telah dimulai, amin. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mau mendengarnya akan memperoleh hidup. Ya, jadi statementnya ini boleh dilakukan itu sudah terjadi bareng sama ketika perempuan Samaria itu mulai dinyatakan oleh Tuhan, kamu kalau nyembah bukan ke Yerusalem atau Gerizim, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Injil untuk orang mati itu sudah disahkan, boleh dikerjakan, sudah tiba saatnya, dan inilah waktu kita untuk melakukannya. Amin. Jangan terus uplek daerah, boleh enggak, bisa enggak, gitu ya. Sesuatu yang sudah disahkan dan dibolehkan, diizinkan oleh Allah, kita punya hak untuk melakukannya. Amin. Lepas daripada tantangan, ya, tentang doktrin ini dan itu, ya. Makanya saya bilang, pengetahuan dunia orang mati itu bukan doktrinnya RTM yang harus dipaksakan kepada gereja Tuhan, tidak. Ini adalah kekayaan, rahasia Allah yang diberikan kepada kita untuk modal ketika kita melayani. Amin. Jadi bukan untuk perdebatan. Dunia orang mati itu bukan untuk perdebatan. Dunia orang mati itu adalah kekayaan Allah, anugerah Allah, rahasia Allah untuk memerdekakan segala makhluk. Amin. Itu tujuannya. Ya, tujuannya. Kalau orang nanya saya jelaskan, nggak mau terima, ya sudah. Betul nggak? Ya, ya sudah saya bilang. Saya tidak sakit hati, saya tidak rugi. Saya karena ditanya harus menjelaskan, saya jelaskan. Ketika saya menjelaskan, orang nggak terima penjelasan saya nggak luka. Saya nggak marah dengan orang itu. Yang penting tugas saya menjelaskan. Betul nggak? Itu ya. Jangan sampai Anda ini kalau sudah gitu jelasin, lalu yang Anda jelasin nggak mau terima, lalu Anda sewot. Gitu ya. Jangan. Gitu nggak? Biarin saja. Anda mau terima atau enggak? Ya sudah, gitu ya. Kamu kan tanya atas dasar apa? Kenapa? Saya jelaskan. Betul enggak ya? Nah, saya enggak paksa Anda untuk ikutin saya. Tapi karena saya tahu, betul enggak ya, bahwa roh orang-orang mati harus mendengar suara anak Allah, artinya boleh menerima kabar sukacita tentang Injil keselamatan tersebut. Amin. Nah, saudara, orang-orang yang nggak pernah mengerti tentang waktunya Tuhan, itu seperti apa? Nah, ini saudara. Ini buah jeruk atau buah kelapa ya? Oh, buah jeruk. Nah, mereka yang tidak mengerti waktu Tuhan itu akan tinggal sebagai pencemooh terus. Ya. Jadi mereka yang nggak mengerti tentang waktu Tuhan dan waktunya untuk bergerak, biasanya mereka hanya menjadi komentator. Tuh. Jadi komentator. Mengomentari hamba Tuhan ini, mengomentari hamba Tuhan itu ya. Tapi nggak pernah bergerak, nggak pernah kerja. Kalau Anda tahu ya di dunia maya, ya, internet tuh, ada satu orang tuh. Semua pendeta itu dikomentarin. Pak Andreas dikomentarin, Pak Niko dikomentarin, ya loh, Philip Mantopa dikomentarin, Pak Alex Abraham dikomentarin, semuanya dikomentarin. Untung nggak kenal saya, jadi saya nggak dikomentarin. Ya. Ya. Betul, saudara. Dikomentarin.
Sampai dibilang, itu nanti ya di videonya detik-detik begini, kamu lihat gitu-gitu, itu sebenarnya apa-apa gitu. Tapi kalau ditanya, ada yang nanya itu, Anda pernah nggak melakukan mujizat seperti yang dilakukan ini dan itu segala macam itu? Gitu nggak lah. Ya, dia bilang gini, semua kan punya karunia yang masing-masing. Karunia saya adalah karunia mengomentari. Karunia mengomentari itu ayatnya di mana? Gitu. Mana ada karunia mengomentari itu? Nah, malam hari ini yang ikut Zoom, yang mendengarkan ya pengajaran ini, kalau Anda merasa punya karunia komentator, berhentilah jadi seorang komentator. Amin. Ya. Nah, rajin ngomentarin, tapi nggak pernah melakukan sesuatu itu loh, pelayanannya ini. Ya. Nah, jadi mereka menjadi pencemooh terus itu. Jadi melihat orang itu selalu ya nilai kurangnya terus gitu. Padahal dia sudah mati-matian kerja untuk Tuhan. Ya. Saya menghargai ya, apa yang dilakukan oleh Pak Niko. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Philip Mantova. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, Pak Eras. Ya, atau hamba Tuhan yang lain. Saya hargai. Selama mereka mau bekerja, melakukan sesuatu. Lepas dari pengertian tingkatannya itu nanti. Betul nggak itu? Saya lebih menghargai mereka daripada sang komentatornya itu. Betul? Nah, sekarang kalau Bapak Saudara mulai datang lagi pada saya, mulai ngomentarin hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Nanti kalau satu hari saya akan bilang gini, sampai kapan Anda terus menjadi sang komentator? Berhenti, bertobat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau enggak saya tengking roh komentarnya tadi. Amin. Lama-lama akan menjadi pencemooh, ya. Nah, terus sekarang Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, ya, di dunia ini. Nah, kepada Bapaknya. Dan ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya, ya. Jadi lihat, saudara, ada waktu, saatnya, dan Yesus tetap konsisten itu. Artinya, ya, terus waktu untuk penuaian terakhir akan segera tiba. Yang tidak bersiap-siap tentu kena sabit nantinya. Ya. Jadi bukannya mengumpulkan ini, tapi dia akan tersingkirkan, kena sabit sendiri. Mereka yang tidak siap di situ. Ya, inilah waktunya. Waktu untuk penuaian tersebut. Wahyu 14 ayat yang ke-15. Ya. Wahyu 14 ayat yang ke-15. Seorang malaikat lain keluar dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Ya. Sebab tuaian di bumi itu sudah masak. Inilah saatnya, saudara, saat untuk menuai. Nah, timing atau waktu itu ternyata untuk semua orang. Ya, semua orang. Ada timing ya untuk setiap kejadian di muka bumi. Ada pula timing untuk setiap manusia di bumi. Saat-saat itu seperti diplot di surga. Tapi seringkali masih ditimbang dan dinilai apakah perlu diperpanjang waktunya atau dipersingkat. Ya. Ya, saudara, kita lanjut ya dengan lebih cepat lagi. Daniel 5, 24 sampai 30. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel ufarsim.
Inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasyar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Ya, nah saudara, satu hari ada satu kejadian yang sangat membingungkan, karena satu kali ya ada Tuhan itu menyuruh punggung tangan itu menulis, jadi nggak ada orangnya, lalu ada tangan gitu, lalu nulis di papan tulis atau di tembok gitu ya. Tulisannya adalah mene tekel ufarsim tadi ya. Nah tadi dijelaskan apa itu mene. Mene itu ada artinya masa atau waktu pemerintahan. Ya. Nah, bahwa masa pemerintahannya dihitung. Ya. Nah, dan akan diakhiri. Tekel itu artinya ditimbang. Nah, uparsim, peres, akan diserahkan kepada negara peres itu tadi gitu ya. Lah saudara, saya tidak bicara tentang kondisi daripada kerajaan ini. Tapi kita lihat bahwa Tuhan menghitung, ada perhitungannya. Mene tadi itu loh. Ya. Masa pemerintahan, masa kerja, waktunya telah dipertimbangkan. Ya, telah dihitung. Kalau kita tahu bahwa masa itu diperhitungkan oleh Tuhan, kita mulailah ya dalam menyikapi waktu ini belajar seperti Salomo ya. Salomo itu katakan Mazmur 90 ayat 12 katakan begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa artinya bijaksana? Menggunakan waktu untuk hal yang berguna dan mulia. Ya, Amsal 9 ayat 10 sampai 12. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Amin. Jadi kalau kita bisa menghitung hari, menjadikan hidup kita bijaksana, kebijaksanaan itu sebenarnya hasilnya bukan untuk Tuhan tok, tapi juga untuk kita yang berhikmat. Amin. 2 Raja-Raja 25-6. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapak leluhurku, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Perhatikan ya. Hizkia ini diberi perpanjangan waktu ternyata ya. Nah, diberi perpanjangan waktu 15 tahun lagi. Ya. Nah, itu juga haknya Tuhan untuk memberikan perpanjangan waktu tersebut. Amin. Nah, tapi juga sebaliknya, saudara, Matius 24 ayat 22. Kalau tadi ada perpanjangan waktu, Matius pasal 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala sesuatu yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, jadi ada penyingkatan waktu, ada perpanjangan waktu. Itu haknya Tuhan. Lukas 19 ayat yang ke-13. Ia memanggil 10 orang hambanya. Ya, 10 orang hambanya. Dan memberikan 10 mina kepada mereka katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Amin. Nah, semua harus mempertanggungjawabkan saat
yang memberikan waktu itu kepada kita datang untuk kembali. Amin. Nah, saudara, untuk penutup, ya. Inilah saat revival, ya. Saatnya kebangunan itu terjadi. Ya, Bapak katakan, aku ingin engkau melihat panen yang sudah terbuka di depan. Kali ini engkau akan menuai apa yang telah kau tabur sejauh ini, hambaku. Ya, di masa lalu tampak semua yang engkau bicarakan ditolak dan disangkal hamba-hamba Tuhan di sekitarmu. Saudara, ya. Jadi ini benar-benar saat untuk revival total ministry ini, ya. Bapak ngomong, ya. Jadi apa yang pernah terjadi, penolakan, disangkal, ya, tidak diterima oleh sesama hamba Tuhan atau orang-orang Kristen, ya. Tapi Bapak katakan lagi, tetapi engkau akan melihat itu berubah, hambaku. Engkau mulai diharapkan oleh mereka. Banyak orang telah membaca situs web revival dan diubah olehnya. Aku akan membuktikan bahwa ini benar. Ya. Nah, saudara. Ya, sekarang banyak nih dengan adanya media medsos seperti ini, ya. Ada video-video yang diupload ada di sana, ya. Kayak video saya, Pak Andreas, ya, ada pengajar-pengajar yang lain gitu. Lalu dikonsumsi oleh beberapa orang. Nah, ada beberapa orang itu yang dulunya tidak kami kenal. Ada beberapa pendeta, ya, ada beberapa hamba Tuhan. Mereka coba mengkonfirmasi, tanya. Nah, makanya Bu Hilda itu bilang, Pak Gideon, itu nomor telepon mana yang mau ditaruh? Ya, jangan sampai nomor telepon yang sudah kedaluarsa atau sudah hilang lenyap gitu, ya. Nah, yang baru, yang ada jadi bisa dihubungin. Kenapa? Mereka butuh. Gitu. Nah, mereka mungkin belum kenal kita. Ya, diblok oleh organisasi mereka. Jangan dengar itu sesat. Tapi karena ini disajikan secara online seperti ini, semua orang bisa mengakses, akhirnya mereka menemukan. Ya, ketika mereka menemukan, mereka tahu, ini yang gue cari. Ini kebenaran. Nah, sekarang kadang-kadang saya sibuk sekali, ya. Nah, harus menjelaskan kepada mereka. Ya udah, saya jelaskan gitu, ya. Kadang-kadang bukan khotbah saya, khotbahnya Pak Andreas, kadang-kadang, Pak Gideon, gitu. Pak Gideon kan muridnya Pak Andreas. Gitu. Menurut Pak Gideon gimana ini? Pak Andreas itu gini, ya. Nah, jadi saya bilang gini, ya, sebatas apa yang saya tahu, ya. Nah, selebihnya Roh Kudus akan memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, saya jelaskan, saudara, kenapa Pak Andreas ngomong seperti ini, dapatnya apa, dari mana alasannya, ya. Sejauh yang saya ngerti, yang di-sharekan oleh Pak Andreas, yang pernah diungkapkan kepada kami, saya beritahu kepada mereka. Mereka ngangguk-ngangguk, ya. Dan mereka mulai menerima, mulai banyak yang mencari, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai diberkati dan Anda rajin-rajin membagikan link berkat ini kepada orang-orang lain, itu juga sebuah sarana juga untuk apa? Untuk lebih lagi supaya apa? Kebenaran itu cepat, ya, merambah sampai ke seluruh, ya, orang yang membutuhkannya. Amin. Nah, di sini katakan banyak orang telah membaca situs web revival dan diubah olehnya. Di sini aku akan membuktikan bahwa ini adalah benar. Lanjut. Banyak orang akan memesan buku-bukumu, ya, buku revival total ministry, untuk belajar tentang kebenaran yang kau miliki. Banyak yang akan mulai mencari alamat situs web revival. Ya, web revival ini sekarang waktunya telah datang bahwa hal-hal lama itu akan mulai berubah. Yang dahulunya ditolak, ya, sekarang mulai dicari, ya. Mulai dicari. Yohanes 4 ayat 35 dan seterusnya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang seorang, ya,
Menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu akan memetik hasil usaha mereka. Ayo saudara, kita mulai ya. Baik penabur, penuai, kita akan mulai bergerak dan melihat sukacita yang luar biasa. Sukacita dari seorang penabur, sukacita dari seorang penuai. Karena apa? Kita sedang memetik hasil usaha itu dengan luar biasa. Ya, nah sekarang perhatikan. Ya, saat untuk bangkit dan memulai total ministry ini telah datang. Engkau sekarang dapat mengajarkan semua hal yang engkau dengar dengan cara yang lebih praktis. Amin. Melalui Zoom, melalui YouTube ya toh, atau Google Meeting. Nah, saudara, melalui media-media seperti ini saya bisa menjangkau. Ada yang dari Italia, rajin tiap malam gitu ya, ikut. Dari Perancis ikut, dari Belanda ikut, ya, mendengarkan. Dari Australia ikut, dari Amerika ikut, ya loh. Bisa membagikan kebenaran, didengarlah mereka lintas negara, ya. Nah, yang ikut Zoom, ya, setiap malam ini dari berbagai macam daerah, benar nggak ya? Satu nusa, satu bangsa, tapi satu bahasa, ya, bahasa Indonesia. Nah, saudara, di sini nih kita bisa mendengar, bagikan, ya, jadi lebih efektif, ya. Ada yang rajin gitu ya, membawa jiwa, ya, karena dia merasa mendapat kebenaran, lalu dibagikan ke temannya, itu ya, dulu ada dari Banyuwangi itu ya, lalu cari itu, wah akhirnya dapat, lah segala macam, ya, menjangkau, ya, banyak seperti itu. Nah terus, perhatikan lagi, engkau telah belajar untuk mendengarkan suaraku, ya. Dan tahu cara bagaimana untuk mentahirkan bait Allah, dan sekarang engkau juga tahu cara untuk chatting denganku. Dan keenam roh Allah yang lain, mereka akan memberimu kunci dan cara-cara jauh lebih luas daripada sebelumnya. Ya, aku ingin semua kekayaan yang diberikan kepadamu dibudidayakan. Apakah engkau tahu bahwa engkau sekarang sudah kaya melampaui segala ukuran, tetapi banyak diberikan tentu akan banyak dituntut juga darimu. Amin. Jadi banyak kekayaan pengajaran ini yang telah diberikan oleh Allah pada kita, banyak dituntut untuk apa? Untuk melakukan dan membagikan pengajaran ini kepada banyak orang nantinya. Amin. Lukas pasal 12 ayat 28. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, akan banyak dituntut dan di dirinya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Amin. Nah saudara, malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang rajin ikut kelas pemuridan, banyak tahu ya, banyak ngerti tentang kebenaran ini. Artinya, Anda banyak dituntut juga oleh Allah. Karena Anda banyak menerima, betul? Ya? Karena Anda banyak menerima, sekarang Anda dituntut. Kalau Allah mulai menuntut Anda lebih, itu bukan berarti Allah itu keterlaluan, tidak. Karena Anda ngerti banyak, amin. Makanya Anda dituntut lebih daripada orang lain. Dan nanti Anda lihat ya, kalau hamba Tuhan lain mungkin ya tidak dituntut Allah sedetail seperti Anda yang telah mengerti banyak kebenaran dunia roh ini. Kenapa tidak? Karena mereka belum tahu, belum menerimanya. Makanya nggak dituntut banyak. Anda yang tahu banyak, Anda akan dituntut banyak juga. Amin. Nah, jangan hanya suka belajar, tapi juga harus melakukannya supaya tidak dituntut. Ya, benar hambaku, tapi itu berarti engkau memiliki kesempatan lebih besar untuk mendemonstrasikan keberadaanku sendiri di dalam kamu, bukan? Memang, engkau harus terus berjalan denganku dengan iman. Itu satu-satunya jalan
Katakan kepada mereka bahwa waktu adalah faktor penting untuk menang lomba. Ya, artinya kita semua harus berlari dalam perlombaan, bukan? Lomba apa? Nah, ayo nih. Kalau Anda menjadi seorang pengajar, jadilah pengajar yang lari cepat. Loh? Jadi seorang pendoa, jadilah pendoa yang lari cepat juga. Ya, terus ngerti tentang kehendak Tuhannya itu loh. Apa yang harus dikerjakan sehingga buahnya maksimal. Amin. Aku telah melakukan bagianku dan sekarang giliran kalian. Semua berlari dalam perlombaan yang sama. Amin. Nah, Yesus sudah katakan, it's finished. Aku sudah selesai. Anda harus sampai garis finish juga. Dan mengatakan, semua bagianku telah aku selesaikan. Anda bisa berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Menyelesaikannya. Amin. Nah, terakhir, mengetahui waktumu setiap saat. Juga membaca musim-musim yang sedang berlangsung adalah amat penting. Berharap hal-hal di masa depan juga penting dalam rangka menuju pengharapan jalanmu, menuju pengharapan itu. Ya, menuju pengharapan itu. Oke Bapak Saudara, akhirnya malam hari ini kita selesaikan buku 12. Ya, kita selesaikan buku 12. Dah, ya. Besok kita akan masuk buku 13. Ya, yang belum punya buku 13, boleh pesan. Ya, ke publishing ya supaya bisa ngikutin pelajaran dengan baik, ya. Nah, oke. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, God bless you. Yuk kita